Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau telah datang menebus dosa-dosa kami, dan Engkau telah bangkit ke surga. Kini kami hendak mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman kebenaran ini dapat kami hayati, dapat kami wujudkan di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, lalu ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil mau mengajak kita untuk melihat peristiwa kebangkitan Yesus yang ketiga kali. Dikatakan bahwa Simon Petrus dan beberapa murid
pergi ke Danau Tiberias untuk menjala di sana. Dan apa yang terjadi setelah mereka bekerja semalam suntuk, mereka tidak menemukan ikan atau tidak menangkap ikan. Nah, pada siang hari, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ia bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu memperoleh ikan?" Mereka katakan, "Tidak, kami tidak memperoleh ikan dan kami tidak punya ikan." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu." Dan apa yang terjadi? Para murid mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Mereka menebarkan jala dan hasilnya amat banyak. Dikatakan mereka meminta bantuan saudara-saudara yang ada di sekitar situ untuk menghelap jala itu dan mengambil banyak ikan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam hidup sering usaha kita itu tidak berhasil. Mengapa demikian? Karena mungkin saat itu Anda dan saya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Mungkin kita berpikir, saya itu orang hebat, saya itu orang pintar, saya punya keterampilan dan lain sebagainya, dan tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita tidak memperoleh apa-apa. Saat kita mengalami kegagalan demikian, hendaklah kita berdiam diri dan memasrahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada Anda dan saya. Ketika kita mendengar suara Tuhan itu, marilah kita membiarkan diri kita mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita, pasti kita memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Karena Yesus berkata kepada Anda dan saya, "Mintalah maka kamu akan diberi." Ketika kita minta kepada Tuhan, pasti Ia memberi kepada kita. Maka mari di dalam hidup ini kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan membiarkan diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Bila Tuhan berbicara kepada kita, mari kita katakan, "Berfirmanlah, hamba-Mu siap mendengarkan dan siap melaksanakannya di dalam kehidupan harian kita." Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau wartakan kepada kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami sungguh-sungguh beriman kepadamu, agar kami membuka telinga kami mendengarkan firman-Mu dan percaya bahwa firman-Mu akan memberi banyak berkat bagi kami, sehingga dari hari ke hari kami mau mengikuti dan melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami. Semoga kami sanggup mewartakan firman-Mu itu di dalam kehidupan harian kami, sehingga banyak orang percaya kepadamu. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak, Ibu, saudara dan saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.